Halo rekan-rekan Amerika saya dan orang-orang yang membawa saya di pesta ini. Della Warrens. Saya melihat teman saya, Tom Senator, Tom Carper di sana dan saya pikir Pence ada di sana dan saya pikir gubernur juga ada di sana. Apakah itu Woodhen dan mantan gubernur Woodhen, Minnie itu? Yang terpenting saudara ipar perempuan saya dan saudara perempuan saya, saudara-saudara bangsa ini telah menentukan. Mereka telah memberi kami kemenangan yang jelas, kemenangan yang meyakinkan, kemenangan bagi kami rakyat Amerika. Kami menang dengan suara terbanyak yang pernah ada dalam pemilihan suara presiden dalam sejarah bangsa 74 juta. Dan saya harus akui, malam ini kita melihat di seluruh bangsa ini, semua kota di semua bagian negara, bahkan di seluruh dunia, curahan kegembiraan, masa depan baru yang penuh harapan, mengubah hari menjadi lebih baik. Dan saya tersanjung oleh kepercayaan dan keyakinan yang Anda berikan kepada saya. Saya berjanji akan menjadi presiden yang berusaha untuk tidak memecah belah tetapi mempersatukan, yang tidak membedakan bagian merah dan biru, melainkan hanya Amerika Serikat, dan bekerja dengan sepenuh hati dengan kepercayaan semua orang untuk mewujudkan impian kita semua. Dan itulah Amerika yang saya ketahui. Amerika itu tentang masyarakatnya, dan mereka juga yang akan menjadi bagian pemerintahan Amerika. Saya mencoba untuk memulihkan jiwa Amerika, untuk membangun kembali tulang punggung bangsa ini, yaitu rakyat kelas menengah, membuat Amerika dihormati di seluruh dunia lagi. Dan untuk mempersatukan, kita di sini merupakan sebuah kehormatan seumur hidup bagi jutaan orang Amerika telah memilih visi itu. Dan ini adalah tugas kita sekarang untuk mewujudkan itu menjadi kenyataan. Teman-teman, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, saya suami Jill, saya tidak akan berada di sini tanpa cinta dan dukungannya, serta anak-anak saya, Hunter dan Ashley, semua cucu dan seluruh keluarga kami. Mereka adalah belahan jiwa hati. Jill adalah seorang ibu yang tegas dan pendidik yang baik. Istriku telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan, tetapi mengajar bukan hanya apa yang dia lakukan. Bagi para pendidik Amerika, ini adalah hari yang menyenangkan untuk kalian semua. Kalian akan mempunyai seorang terpendidik di Gedung Putih, dan Jill akan menjadi ibu negara yang hebat. Saya sangat bangga padanya. Suatu kehormatan bagi saya mengabdi dengan wakil presiden yang hebat, Kamala Harris, yang mengukir sejarah sebagai wanita pertama, wanita kulit hitam pertama, wanita pertama dari keturunan Asia Selatan, putri pertama imigran yang pernah terpilih di negara ini. Jangan bilang itu tidak mungkin di Amerika. Itu sudah berlalu. Dan kami mengenang malam ini kepada mereka yang berjuang begitu keras selama bertahun-tahun untuk mewujudkannya. Sekali lagi, Amerika membelokkan busur alam semesta moral ke arah keadilan. Kamala, suka atau tidak, kamu adalah keluarga. Anda telah menjadi bagian dari keluarga Biden. Kepada Anda semua yang menjadi sukarelawan dan bekerja dalam pemungutan suara di tengah pandemi ini, pejabat terpilih lokal, Anda layak mendapatkan ucapan terima kasih khusus dari seluruh bangsa. Dan kepada tim kampanye, saya dan semua relawan dan semua yang telah memberikan banyak untuk membuat momen ini menjadi nyata. Saya berhutang pada Anda. Saya berhutang pada Anda. Aku berhutang segalanya padamu. Dan kepada semua orang yang mendukung,
Saya bangga dengan kampanye yang kami bangun dan jalankan. Saya bangga dengan koalisi yang kami kumpulkan, koalisi terluas dan paling beragam dari sejarah. Demokrat, Republik, Independen, Progresif, Moderat, Konservatif, Muda, Tua, Perkotaan, Pinggiran Kota, Pedesaan, Gay, hetero, transgender, kulit putih, Latin, Asia, penduduk asli Amerika. Saya sungguh-sungguh, terutama saat-saat itu dan terutama saat-saat ketika kampanye ini berada pada titik ini. Komunitas Afrika Amerika kembali membela saya. Anda selalu mendukung saya dan saya mendukung Anda. Saya berkata di awal, saya ingin mewakili kampanye ini untuk mewakili dan terlihat seperti Amerika. Kami telah melakukannya. Sekarang saya ingin pemerintahan terlihat dan bertindak seperti itu. Bagi Anda, semua yang memilih Presiden Trump, saya memahami kekecewaan kalian. Saya sendiri telah kalah beberapa kali. Tetapi sekarang mari kita saling memberi kesempatan. Saatnya menyingkirkan retorika kasar, mendinginkan suasana, bertemu lagi, saling mendengarkan lagi. Dan untuk membuat kemajuan, kita harus berhenti memperlakukan lawan kita sebagai musuh kita. Dan bukanlah musuh kita, mereka orang Amerika. Alkitab memberitahu kita, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menuai, dan waktu untuk menabur, dan ada waktu untuk menyembuhkan. Inilah waktu untuk menyembuhkan di Amerika. Sekarang kampanye ini sudah berakhir. Apa kemauan rakyat? Apa amanat kita? Saya percaya begini, Amerika telah meminta kita untuk mengumpulkan kekuatan kesopanan, kekuatan keadilan, untuk mengumpulkan kekuatan sains, dan kekuatan harapan dalam pertempuran besar di zaman kita. Pertempuran untuk mengendalikan virus, pertempuran untuk membangun kemakmuran, pertempuran untuk mengamankan perawatan kesehatan keluarga. Perjuangan untuk mencapai keadilan rasial dan membasmi rasisme sistematik di negeri ini. Dan pertempuran untuk menyelamatkan planet kita dengan mengendalikan iklim, perjuangan untuk memulihkan kesusilaan, mempertahankan demokrasi, dan memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang di negara ini. Itu saja yang mereka minta, teman-teman. Tugas kami dimulai dengan mengendalikan COVID. Kita tidak dapat memperbaiki ekonomi, memulihkan vitalitas kita, atau menikmati momen-momen paling berharga dalam hidup. Memeluk cucu-cucu kita, anak-anak kita, ulang tahun kita, pernikahan, wisuda, semua momen yang paling penting bagi kita, sampai kita dapat mengendalikan COVID-19. Pada hari Senin, saya akan menunjuk sekelompok ilmuwan dan ahli terkemuka sebagai penasehat transisi untuk membantu rencana COVID Biden-Harris dan mengubahnya menjadi tindakan yang akan dimulai pada 20 Januari 2021. Rencana itu akan dibangun berdasarkan ilmu sains. Itu akan dibangun dari kasih sayang, empati, dan perhatian. Saya tidak akan menyisihkan upaya atau komitmen apapun yang mengembalikan pandemi ini. Teman-teman, saya seorang Demokrat yang bangga. Tapi saya akan memerintah sebagai Presiden Amerika. Saya akan bekerja keras untuk mereka yang tidak memilih saya. Biarlah era demonisasi yang suram di Amerika ini berakhir sekarang. Penolakan Demokrat dan Republik untuk bekerja satu sama lain bukanlah suatu upaya yang tidak memungkinkan. I will spare no effort, none, or any commitment. Turn around. Di atas sayap elang, kami memulai pekerjaan yang Tuhan dan sejarah telah panggil untuk kami lakukan dengan sepenuh hati dan tangan yang mantap. Dengan iman di Amerika dan di satu sama lain. Dengan cinta negara, haus akan keadilan. Marilah kita menjadi bangsa yang kita tahu bahwa kita bisa. Bangsa yang bersatu, bangsa yang diperkuat menjadi bangsa yang lebih baik. Amerika Serikat, hadirin sekalian, tidak pernah ada sesuatu yang kami coba yang kami dapat kami lakukan. Jadi ingatlah, seperti yang kakek kami katakan ketika saya keluar,
dari rumahnya ketika saya masih kecil di Scranton. Dia berkata, "Joy, pertahankan iman." Dan nenek kita ketika dia masih hidup, dia berkata, "Tidak, Joy, sebarkanlah. Sebarkan iman. Tuhan sayang kalian semua. Semoga Tuhan memberkati Amerika dan semoga Tuhan melindungi pasukan kita." Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Democrats and Republicans alike to make that choice with me. The Americans